Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Kenapa harus ada kolom agama di KTP? Kenapa? Kenapa harus ada kolom agama di KTP kita? Apa alasannya? Siapa yang memulai ini semua? Siapa yang pengen kolom agama dihapus di KTP? Bagi sahabat yang pengen di KTP itu kolom agama dihapus, mohon share video ini. Kalau misalnya ada yang jawab ya, kenapa di KTP itu ditulis agama gitu, kenapa nggak dihapus aja? Kalau misalnya ada yang bantah misalnya, ya karena Pancasila dong, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, biasanya jawaban-jawaban seperti ini sangat familiar ya di Konoha ya, atau di Indonesia. Jadi, menurut saya ini jawaban atau bantahan cacat logika atau logical fallacy. Dalam filsafat ada istilah logical fallacy gitu, atau cacat logika. Di mana cacatnya? Justru di Pancasila itu dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Nah, kau gak kira-kira bedanya? Ketuhanan yang Maha Esa itu beda dengan keagamaan yang Maha Esa. Kan di Pancasila dituliskan di situ ketuhanan, bertuhan gitu, bukan beragama. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Bukan berarti saya main-main dengan Pancasila, bukan. Ini semacam logical fallacy ya, cacat dalam berpikir ya. Di Pancasila itu dituliskan ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Jadi keagamaan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang Maha Esa itu dua hal yang berbeda. Dua konteks yang berbeda gitu. Emang ada orang yang bertuhan tapi tidak beragama? Ada loh. Agama lokal kita zaman dulu seperti itu. Agama lokal seperti Kaharingan gitu, Sunda Wiwitan, Parmalim, dan lain sebagainya. Agnostik juga seperti itu, bertuhan tapi tidak beragama. Jadi saya kesel ya dengan argumentasi warga Konoha ya. Kamu kan tinggal di Indonesia, harus ini dong, harus bertuhan yang Maha Esa gitu. Ya, yang gak jadi masalah gitu berketuhanan yang Maha Esa. Yang jadi masalah itu adalah jangan berkeagamaan yang Maha Esa gitu. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya Pancasila itu kontradiktif. Silanya itu kontradiktif satu sama lain. Karena di Konoha itu saya sangat kesel ya. Saya sering melihat orang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mereka hanya mengklaim bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu. Bahkan Pancasila ini dianggap hanya ketuhanan yang Maha Esa aja gitu. Jadi hanya sila pertama aja yang dilihat di Pancasila ini. Jadi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu diabaikan. Hanya ketuhanan yang Maha Esa ini yang penting gitu. Yang lain nggak penting gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau saya bisa menganalisis gitu, Pancasila itu justru kontradiktif antar sila per sila. Contoh misalnya, sila pertama dikatakan kita harus bertuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus bertuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, dengan mengurusi keimanan orang lain, dengan mengurusi agama orang lain, dengan mengurusi Tuhan orang lain, dengan mengurusi privasi orang lain, dengan mengurusi orang lain masuk surga atau masuk neraka, itu sesuatu hal yang tidak beradab, yang tidak berperi kemanusiaan. Nangkep nggak bedanya? Di sila pertama dikatakan kita harus bertuhan, sementara di sila kedua dibatalkan gitu, dipatahkan. Nangkep nggak bedanya? Ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita itu tidak mungkin dikatakan orang beradab atau punya kemanusiaan jika setiap ketemu sama orang gitu nanya agamamu apa. Jika di KTP dituliskan agama gitu, ngapain negara mengurusin agama masyarakatnya? Ngapain coba? Ngapain negara mencampuri agama masyarakatnya? Emang negara bisa menentukan masyarakatnya masuk surga atau tidak? Nggak bisa dong. Emang bisa negara itu menentukan masyarakatnya itu masuk surga atau tidak? Nggak bisa dong.
Bener nggak, Cok? Jadi ini yang selama ini yang cacat dalam berpikir gitu, logical fallacy. Ini yang saya luruskan gitu. Dengan mengurusi keimanan orang lain, dengan mengurusi agama lain, dengan mengurusi agama lain atau negara mengurusi agama masyarakatnya harus menulis di kolom KTP, itu sudah melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita punya rasa kemanusiaan kalau kita mengurusi masalah privasi orang lain? Bagaimana mungkin kita dikatakan orang yang beradab kalau kita setiap bertemu sama orang kita nanya agamanya gitu? Kalau setiap KTP itu ditulis agama, bagaimana mungkin? Itu kan tidak beradab banget kan? Tidak sopan banget gitu. Tidak ada rasa kemanusiaannya gitu. Emang negara bisa menentukan kita itu masuk surga atau tidak? Apa urusan negara gitu? Memasukkan kita surga atau tidak? Gak ada urusan negara. Negara itu tidak mengurusi masyarakatnya itu masuk surga atau tidak. Negara cukup pengen masyarakatnya itu mematuhi undang-undang gitu, konstitusi, bukan mengurusi masyarakatnya apakah masyarakat ini masuk surga atau tidak, apakah masyarakat ini harus beragama A atau B gitu. Sejak kapan agama bisa mengurusi masalah agama masyarakatnya, mengurusi agama di kolom KTP? Gak bisa dong. Kecuali negara kita itu adalah negara agama yang gak jadi masalah. Ini kan negara kita negara demokrasi ya, NKRI kan. Kita tuh bukan negara agama, tapi kenapa negara kita seolah-olah mencampuri masalah agama gitu, mengurusi agama masyarakatnya gitu. Di KTP juga harus ditulis agama gitu. Ini sudah melanggar sila kedua. Jadi kelihatan kan perbedaannya. Ini menurut saya itu yang harus diluruskan, cacat berpikir gitu, cacat logika. Bukan berarti saya benci agama ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir bahwa saya benci agama gitu, anti agama. Jadi gini guys, ini berulang-ulang kali saya katakan di video saya itu kritik agama, bukan karena saya benci agama. Saya itu kritik Pancasila, bukan karena saya benci Pancasila. Justru karena saya sayang sama Pancasila. Saya kritik agama itu bukan karena saya benci agama, tapi karena saya sayang. Sama seperti ini misalnya, kita punya anak, atau punya teman, atau punya sahabat. Kita kritik sahabat kita, kita kritik anak kita. Apakah karena kita benci dengan anak kita? Apakah karena kita tidak mau bersahabat lagi dengan teman kita gitu, atau sahabat kita? Apakah karena kita dendam sama mereka? Apakah karena kita dendam dengan anak kita? Apakah karena kita benci setengah mati ke anak kita, makanya kita kritik? Enggak dong. Justru karena kita sayang. Jadi di Konoha itu ya, saya melihat kalau ada orang yang mengkritik, misalnya nih, saya kritik masalah KTP misalnya di Konoha misalnya, pasti banyak orang Konoha yang ngomong, ya udah kamu pergi aja dari Konoha, pergi aja, kamu jangan di Konoha, kamu harus mematuhi dari mana? Orang peraturannya juga di sila kedua dikatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi manusia yang adil dan beradab kalau kita mengurusi agama orang lain, termasuk di KTP orang lain? Bagaimana mungkin negara bisa mengurusi masalah agama di KTP? Gak mungkin. Emang negara bisa membawa kita ke surga? Gak bisa dong. Emang negara bisa membonceng kita ke surga gitu, bareng-bareng gitu? Gak bisa dong. Emang ke surga itu boncengan gitu? Kalaupun surga itu ada, surga itu kan masih belum pasti kan. Jadi bagaimana mungkin kita mengurusi hal sesuatu yang privasi gitu. Sementara di sila kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila ini banyak orang Konoha hanya mengambil hanya sila pertama saja gitu. Sementara sila pertama dengan sila kedua itu, kalau boleh jujur, itu kontradiktif. Di sila pertama dikatakan kita harus bertuhan, di sila kedua dikatakan bahwa kita harus adil dan beradab. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dikatakan manusia yang adil dan beradab kalau kita mengurusi keimanan orang lain gitu, mengurusi agama orang lain gitu? Itu poinnya. Lalu bantahan selanjutnya misalnya, kalau misalnya kita tanya ya sama warga Konoha, kenapa di KTP itu dituliskan agama? Mungkin ada yang jawab, biar kelihatan mana PKI, mana yang tidak PKI gitu, mana yang komunis, mana yang tidak komunis. Padahal kalau boleh jujur ya, ketua PKI sekalipun DNID menurut data ya, menurut data DNID itu
hatam Quran, mantan santri. Bagaimana mungkin seorang yang mantan santri hafal Quran menjadi anti agama? Coba bayangkan. Bagaimana mungkin seorang yang hatam Quran anti agama? Sungguh tidak masuk akal. Jadi banyak orang menghujat gitu, mengatakan bahwa oh kamu komunis, kamu PKI, kamu anti agama. Bagaimana mungkin seorang ketua PKI sekalipun Dan Aidit yang hatam Quran mantan santri bisa dikatakan anti agama? Sama seperti Tan Malaka misalnya. Tan Malaka juga dulu mantan ketua PKI kan, walaupun tidak lama gitu. Tan Malaka juga orang yang religius kok. Dia hafal Quran, hafal 30 juz. Dia sangat religius, dia orang yang beragama. Apakah kita layak mengatakan beliau ini anti agama? No. Jadi tidak mungkin kita menghakimi seseorang itu hanya karena, bukan berarti saya membela PKI ya. Ya, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh PKI. Tapi menurut saya pribadi, permasalahan PKI ini, menurut saya pribadi itu permasalahan politik. Bukan ada hubungannya dengan agama. Nggak ada hubungannya dengan agama. Permasalahan PKI ini. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan agama gitu. Nggak ada hubungannya dengan agama. Ini permasalahan politik. Sama seperti perebutan jabatan gitu. Di suatu kerajaan ada perebutan jabatan. Sama seperti itu. Jadi permasalahan PKI ini seperti itu sebenarnya. Berebut kekuasaan, berebut tahta, itu sebenarnya permasalahan politik. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Jangan diklaim ini masalah agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketua PKI sendiri itu khatam Quran kok. Dan Aidit. Tan Malaka juga seperti itu. Hafal kok. Dia 30 juz Quran. Bagaimana mungkin seorang yang hafal Quran dikatakan anti agama? Sungguh tidak masuk akal. Kalau misalnya ada yang jawab, kalau misalnya seseorang itu meninggal, biar kita tahu dia dikuburkan secara apa, agama apa gitu. Makanya di KTP itu ditulis agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya dia seorang pelaut gitu, pelayar gitu, kerja di kapal ikan misalnya, terus dia meninggal di tengah laut, ya bagaimana kita menguburkannya di darat? Ya nggak bisa kan? Sementara di agama itu kan dikatakan harus menguburkan di darat gitu. Sementara di laut itu nggak ada daratan gitu, di tengah laut gitu, nggak ada jauh dari dengan darat. Ya termaksa, ya kalau mau mati, mati aja gitu. Nggak ada ritual-ritual gitu, nggak ada prosesi-prosesi untuk keagamaan gitu. Jadi prosesi-prosesi atau proses-proses penguburan itu atau tata cara itu atau tradisi itu bukan untuk orang yang mati itu sendiri, tapi untuk manusia, untuk orang-orang yang menguburkannya. Kalau saya melihat ya, ini dua hal yang berbeda ya. Karena gini, kalau manusia itu sudah meninggal ya, sarafnya sudah mati segala macam gitu, dia nggak merasakan apakah dia dikubur dengan menggunakan adat gitu, menggunakan prosesi, menggunakan tarian-tarian apa segala macam. Enggak, itu nggak pengaruh lagi gitu. Ya kalau mati, mati aja gitu. Jadi prosesi itu, tata cara itu untuk penguburan kematian itu untuk keluarganya, bukan untuk orang yang mati. Kalau orang mati, ya mati aja gitu. Mau dibakar kayak dia, mau di apa kayak, kan dia nggak pengaruh lagi gitu. Itu poinnya. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Kalau misalnya meninggal gitu terus harus ada di KTP-nya gitu, dia harus dikubur pakai apa? Itu bukan alasan gitu. Itu bukan alasan yang paling masuk akal. Lalu apa alasannya? Kenapa agama itu ditulis di kolom KTP gitu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena dulunya Konoha itu dirancang bukan untuk negara demokrasi gitu, NKRI gitu, bukan negara republik, tapi negara agama. Jadi waktu kita merdeka itu kan, para pendiri bangsa ini kan berembuk. Awalnya mereka mendirikan negara agama, tapi seperti orang-orang Kristen Katolik, Kristen Protestan itu kan protes. Kalau kalian mendirikan negara agama bersyariat Islam misalnya,
kita akan keluar dari Indonesia gitu. Kita nggak gabung gitu. Seperti banyak seperti ini, bagian-bagian Timur Timur gitu, terus Tapanuli gitu, terus Papua gitu, NTT, Maluku dan lain sebagainya. Ini akan lepas kalau dijadikan negara Islam. Jadi kesepakatan awal itu jangan mendirikan negara Islam. Kita harus mendirikan negara demokrasi. Ini kesepakatan awal. Udah disepakati ya. Yang awalnya kalau negara Islam, provinsi-provinsi kita itu akan banyak yang lepas gitu, terutama provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen atau Hindu gitu. Ini alasan yang paling dasar kenapa kita itu memasukkan agama di kolom KTP. Ini yang alasan yang paling masuk akal. Kalau saya melihat ya, kalau boleh jujur, sekarang ini kita tidak ada bedanya dengan negara agama kok. Di KTP sudah ditulis agama, sudah ada hal dan haram semuanya. Aceh itu udah beda sendiri. Udah seperti negara lain gitu, sudah bersyariat di sana. Agama juga sudah mencengkeram kok. Semua ini, siapa yang berani sama MUI? Nggak ada yang berani. Itulah salah satu bukti kuat bahwa secara tidak langsung negara kita sudah negara agama sebenarnya. Jadi itu alasannya. Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa agama di kolom KTP itu tidak dihapus? Ya karena dari awalnya, dari sononya kita tuh pengen jadi negara Islam, negara agama. Itu dalilnya, itu dasarnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya kan kita kan awalnya sepakat gitu mendirikan negara demokrasi, nggak ada embel-embel agama. Kenapa sekarang jadi seperti negara agama? Ya itu salah satu mungkin ya dugaan saya yang bikin provinsi di Konoha itu banyak yang pengen pisah. Ini yang tidak disadari oleh warga Konoha. Provinsi-provinsi di Konoha itu kan banyak pengen memisahkan diri, seperti Papua, Timur gitu, Aceh dan lain sebagainya. Faktornya apa? Bisa saja mungkin ini faktornya gitu. Karena mereka berpikir bahwa kesepakatan awal kita itu adalah negara demokrasi, bukan seperti sekarang ini, seperti negara agama gitu. Di KTP ditulis agama gitu. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu, bukan saya benci agama ya, berkali-kali saya mengatakan. Saya itu mengkritik negara itu, bukan saya benci negara gitu. Saya mengkritik agama, bukan saya benci agama ya. Bukan. Justru karena saya sayang gitu. Sama seperti anak sendiri. Kalau kita kritik anak kita, apakah karena kita benci dengan anak kita? Apa karena benci dengan sifat anak kita? Bukan, karena kita sayang dong. Makanya kita kritik, kita nasihati itu. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa saya itu anti agama gitu, saya anti NKRI. Enggak, saya hanya meluruskan gitu. Meluruskan pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Alasan selanjutnya misalnya, karena di Konoha itu tidak menganut kebebasan dalam beragama. Ya, kok bisa? Kan kita kan bebas dalam beragama. Bebas dari mana? Kalau bebas itu seperti di Amerika dong, tidak dibatasi. Kita tuh dibatasi hanya 6 ya. Kalau di Amerika kan ada banyak agamanya, ada ratusan agama di sana. Ya kalau kebebasannya seperti itu. Kalau di Konoha kan enggak, dibatasi 6. Artinya gini, kalian bebas makan buah pisang. Bukan buah pisang, saya ganti ya kalimatnya. Kalian bebas makan buah apa aja. Semua buah bebas, tapi kalian harus makan buah pisangnya. Ya, pisang tanduk, pisang barangan, pisang Ambon. Ya, pisang-pisang itu aja gitu. Tapi harus 6 jenis ya, 6 jenis pisang ya. Jadi, sistem beragama di Konoha itu seperti itu sebenarnya. Dan kita dipaksa harus berketuhanan yang Maha Esa. Agama di Konoha itu dipaksa harus berketuhanan yang Maha Esa. Harus sesuai dengan agama mayoritas di Konoha, berketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada agama di Konoha yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, ya nggak dihitung gitu. Apa buktinya? Seperti agama lokal, agama Parmalin, Kaharingan, Sunda Wiwitan, itu kan nggak disebut agama kan, kepercayaan kan, penghayat kan. Jadi di mana kebebasannya coba? Di mana? Kebebasan beragama itu di mana? Kebebasan beragama di Konoha itu bersyarat. Kalian bebas makan buah apa saja, tapi harus buah pisang ya.
Kelihatan nggak konyolnya? Ah, kebebasan dalam beragama di Konoha seperti itu. Kalian bebas makan buah apa aja, tapi harus makan pisang ya. Pisang barangan, pisang tanduk dan lain sebagainya. Ya harus makan pisang ini dong gitu. Jangan makan pisang yang lain gitu. Itulah kebebasan kita dalam beragama di Konoha. Alasan selanjutnya misalnya karena agama mayoritas di Konoha itu agama politik. Sehingga agama itu bisa mempolitisasi negara gitu. Kalau kita jeli, agama di Konoha itu menguasai negara. Semua ini dikuasai. Pendidikan dikuasai, semua hal dikuasai. Bahkan kulkas sekalipun punya agama di Konoha. Tanpa kita sadari. Jangankan KTP, kulkas sekalipun dikuasai oleh agama. Jadi itulah alasannya kenapa KTP di Konoha itu ditulis agama. Jadi jangankan kulkas, KTP pun harus punya agama. Iya. Padahal kalau boleh jujur ya, kita itu beragama hanya sebatas KTP. Kalau kita benar-benar orang yang beragama gitu, orang-orang yang religius dalam beragama menjalankan agama kita, tidak mungkin ada koruptor di Konoha. Nggak mungkin. Kalau kita benar-benar beragama gitu, kalau kita benar-benar bertuhan gitu, tidak mungkin itu. Masa nggak takut sama Tuhan? Tidak mungkin ada pungli gitu, tidak mungkin ada parkir liar dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar bertuhan, beragama, berketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin ada seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, mungkin itu beragama itu hanya simbol, hanya di KTP. Tidak mungkin ada seperti itu. Apa buktinya? Mungkin di antara yang nonton video ini tidak ada satupun yang tidak pernah kena tipu. Pasti semua pernah kan? Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kita itu bukan negara yang sepaling beragama, bukan. Kita itu beragama itu hanya simbol, hanya di KTP. Biar kelihatan agamis gitu, biar kelihatan religius gitu. Munafik sebenarnya kita itu. Munafik dalam beragama. Ada banyak kok pemuka agama yang melakukan kejahatan-kejahatan, makan palsu, wakaf palsu. Apa itu kalau bukan penipuan? Itu penipuan. Beragama tapi tidak bertuhan. Kita beragama hanya di sebatas KTP gitu. Yang penting agama ini masuk di KTP deh, kita ngotot gitu. Ini kan kurang kesadaran kita. Dalam berpikir kita kurang kesadaran. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju di kolom KTP itu agama dihapus, karena menurut saya itu faedahnya itu nggak ada gitu. Ya share video ini, tolong share video ke yang setuju ya. Karena saya melihat kelebihan kelemahan agama ditulis di KTP itu lebih banyak kelemahannya gitu. Bukan berarti saya benci agama ya, bukan berarti saya PKI ya, kan saya sudah jelaskan tadi itu. Justru karena saya nggak pengen negara itu mengurusi masalah privasi termasuk agama gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung negara Konoha itu dikuasai oleh agama. Negara itu dipolitisasi sebenarnya. Biar apa? Biar agama mayoritas di Konoha tetap mayoritas. Itu poinnya, itu tujuannya. Makanya di KTP ditulis agama. Karena apa? Karena ini mempengaruhi terhadap karir gitu, terhadap para pejabat. Para pejabat kan harus beragama mayoritas dong, ya kan? Kalau enggak, karirnya mandek gitu. Itu tujuannya. Oke, sebelum saya dihujat oleh orang yang berlebihan dalam beragama yang tidak mengerti konteks yang saya katakan, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.